Peta persaingan grup C sekarang ini dipastikan akan sengit setelah kekalahan mengejutkan Arab Saudi dari Indonesia. Alhasil, membuat posisi di klasemen sangat ketat persaingan untuk mendapatkan tempat kedua. Timnas Indonesia benar-benar membuat kejutan di pertandingan ke-6 ini, yang tadinya mereka disebut-sebut sebagai tim yang tidak pernah mendapatkan kemenangan, justru menjadi mimpi buruk bagi tim-tim unggulan. Bahkan, secara selisih gol timnas Indonesia lebih baik ketimbang Bahrain dan Cina, dan timnas Indonesia juga mencatatkan selisih gol yang sama dengan Arab Saudi. Atas dasar itulah kenapa sekarang ini peta persaingan grup C disebut sebagai grup neraka karena penuh kekacauan. Seperti inilah komentar fans Arab. Selamat untuk tim Indonesia. Yang terbaiknya ada pada orang lain, tim kami insya Allah dia akan memberikan kompensasi padanya di masa depan, doa untuk mereka. Tim Saudi kami sangat lemah, mulai dari penjaga gawang hingga serangan. Pada dasarnya diperkirakan akan kalah 2-0. Ada baiknya kita tidak lolos, apa gunanya kita pergi dan memberontak lalu kembali. Tidak ada yang namanya kalah, levelnya lemah, kalau menang levelnya kuat, tidak. Itu tidak ada dalam sejarah, itu adalah rencana di lapangan ke dalam tim Saudi. Lalu ada rasa takut dari tim kecil karena ambisius. Selamat untuk tim Indonesia, dan saya akan kembali ke tim Saudi, kebaikannya ada pada orang lain. Selamat kepada tim Indonesia, dan saya akan sampaikan sapaan kepada tim. Sejarah akan menyaksikan kemenangan pertama timnas Indonesia atas timnas Saudi dengan formasi tim yang terdiri dari 10 pemain Al-Hilal, pertama Saud, kedua tim bukti, Al-Bulaihi, Yasser Al-Sahrani, Al-Hatani, Al-Jawir, Mar, Al-Hamdan, Al-Seri, Nasser, Al-Dosari, jadi jangan kaget. Kami imbang dengan mereka di tanah kami, wajar jika mereka menang melawan kami di tanah mereka sendiri. Sejujurnya, kami memberi tim kami lebih dari ukurannya, tim kami sebuah periode tanpa bakat nyata. Harapan untuk lolos langsung tetap ada, namun ada hal yang harus diperhatikan. Yang terpenting adalah pertama, pegawai tersebut akan diberhentikan dari jabatannya dan segera dirujuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi kompetensi sekaligus bercirikan patriotisme. Kedua, mengelola tim dengan ketat. Ketiga, terakhir, para profesional media harus menjelaskan kebenarannya kepada publik. Atlet Saudi adalah bahwa tim nasional mereka bukanlah juara seperti yang mereka pikirkan, sebaliknya. Kenyataannya adalah kami tidak hanya bermimpi menjadi seperti tim Irak, Qatar, dan Yordania, namun impian kami telah terwujud menjadi seperti Palestina, Indonesia, Bahrain, dan Uzbekistan yang saat ini jauh lebih baik dari mereka. Demi Tuhan, dunia sedang berubah. Kini saatnya pencapaian yang kuat menjadi lemah. Begitu pula sebaliknya yang lemah, hal ini menjadi kuat. Mengingat apa yang terjadi pada pertandingan antara timnas Saudi dan timnas Indonesia. Jika Irak mengalahkan Indonesia dengan skor 5 atau 4, bisa dikatakan mereka senang karena menganggap Indonesia adalah tim yang lemah. Sayang sekali, sumpah di level ini kita tidak lolos, kita lebih memilih makan 5 dan lihatlah Piala Dunia. Masalahnya, banyaknya tenaga profesional di Arab Saudi menyebabkan level tersebut. Saya bersumpah demi Tuhan, sejak hari pertama ada banyak pemain profesional di liga. Dan saya menyapa tim, 2 tahun telah berlalu dan tim menjadi sangat lemah. Performa tim kami akan gagal dan kami lelah, namun kami katakan pada pertandingan mendatang melawan Bahrain, kami akan menang dan lolos dalam pertandingan tersebut. Sebuah pertandingan akan datang. Siapa yang menanggung kehilangan motivasi pelatih, anak-anak, dan kesalahan gol yang datang dari pertahanan tim kita? Jika kita melanjutkan di pertandingan berikutnya melawan Bahrain, apa kesalahan dalam level performa tim kita? Semoga Tuhan memberkati kita tidak lolos dan kita berkata, insya Allah masih ada harapan, kami memenuhi syarat. Sayangnya, pelatih tidak dapat menemukan pemain manapun di liga untuk dipilih karena tim Saudi hanya diwakili oleh 3 pemain dan sisanya adalah pemain asing. Dan tidak ada ruang bagi pelatih untuk memilih pemain. Tim Saudi telah lemah sejak jumlah pemain asing di tim liga meningkat dan sistem ini merugikan tim. Siapapun yang mengerti memahami saya, saat ini tim Saudi harus memenangkan berapa banyak pertandingan untuk mengamankan kualifikasi atau tersingkir dari turnamen. Kami ingin menebusnya di pertandingan mendatang melawan Bahrain. Munbi sendiri tampil bagus, pertahanannya lelah. Kami harus menang di pertandingan berikutnya. Jika level kami berlanjut, kami semua lelah apa yang terjadi melawan Indonesia pada pertandingan lalu. Kami tidak akan mengatakan, Tuhan cukuplah saya dan dialah yang terbaik dalam urusan. Strategi asosiasi sepak bola Anda adalah bencana bagi sepak bola Saudi dengan mendatangkan pemain asing yang membuat sebagian besar pemain Anda duduk di bangku cadangan. Ini pendapat saya, dan Tuhan yang Maha Tahu. Mengapa kinerja kami sangat buruk? Kami lelah dan pertahanan kami lelah. Tingkat pertahanan kami buruk dan kami buruk.
dan kami tidak mungkin lolos. Alasan mengapa pertahanan kami lelah dan yang pertama adalah kinerja tim kami adalah sebuah kegagalan. Kami lelah dan pertahanan kami buruk dan kami gagal. Pertahanan kami buruk dan pertahanan kami lelah, bagaimana kami bisa lolos? Kami berada di level yang sama. Pertahanan sudah capek dan gagal. Cukuplah Tuhan. Dan dia agen terbaik bagi mereka yang membuat kita kalah dari Indonesia. Laga melawan Bahrain akan segera dirubah agar kita tidak kalah pada pertandingan berikutnya. Tim-tim sedang berkembang, tim kita sedang menurun levelnya. Mereka seharusnya semangat. Mereka bilang kita lebih kuat dari Indonesia secara historis. Ya Tuhan, harapan jauh dari pelatih. Di stadion mereka, tapi tentu saja ini sisa-sisa kebusukan Mancini. Jebakan offside melawan Indonesia mengapa takut? Viras demi Tuhan dilarang bermain sebagai starter, tidak menyerang maupun menerima.